nggak penting 35 detik, dan kita berharap video-video pendek begini itu branding teman-teman ya, untuk artinya bahwa kita secara pribadi juga bisa mempromosikan diri kita sendiri, kita juga bisa mempromosikan grup, atau kita juga bisa apapun lah ceritanya. Jadi semuanya punya bentuk masing-masing, sehingga kita nantinya ke depan akan jauh lebih istimewa, baik secara individu atau secara geng. Jadi seperti itu, karena kan tidak selamanya kita ada di geng terus kan. Kadang kita juga harus bisa berdiri sendiri gitu, dan pastinya itu gitu. Oke, setelah di-record, habis itu kita share screen, habis itu kita share, habis itu kita tonton terlebih dahulu apa yang akan terjadi. Jeng 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 jeng. Kelihatan layarnya? Kelihatan semua? Jreng. Intro pertama. Punya siapa ini? Iya. Ya. Ya, siapa? Siapa iki nek ngetokno layare piye kok. Oh ini. Oke, intro pertama. Intro kedua. Jeng 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 jeng. Apa intro kedua? Kita tengok bentuknya. Jeng 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 jeng. Jeng 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 jeng. Dedeng. Ini aku udah lihat di FB. Oke? Oke? Semuanya oke? Oke. Mau tahu intro yang ketiga lagi? Iya. Sing liyane meneng ae. Ketoke wis saras-sarasen nah. Gak duwe semangat. Oke. Ada 2 intro lagi. Mau kita buka. Ini agak panjang intronya biar seru. Jadi sebelum dimulai kita biasakan pemanasan dulu, nanti karya-karya kalian yang kita naikkan di sini. Bagi yang mau berkarya bisa kirim ke saya, dan setiap akan kita mulai maka kita akan buka karya-karya kalian. Nah, jadi ini awal aja. Nah, ini awal saja buat teman-teman untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita buka, ini dia share. Kelihatan layarnya? Ya, nggak penting 35 detik, dan kita berharap video-video pendek begini itu branding teman-teman ya, untuk artinya bahwa kita secara pribadi juga bisa mempromosikan diri kita sendiri, kita juga bisa mempromosikan grup, atau kita juga bisa apapun lah ceritanya. Jadi semuanya punya bentuk masing-masing, sehingga kita nantinya ke depan akan jauh lebih istimewa, baik secara individu atau secara
geng. Nah, jadi seperti itu. Karena kan tidak selamanya kita ada di geng terus kan. Kadang kita juga harus bisa berdiri sendiri gitu. Dan pastinya itu gitu. Oke, kita akan cek video berikutnya. Jeng 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 jeng. Nah, ini kita lihat itu tadi kan yang landscape ya. Ini kita coba yang portrait. Bisa lihat semuanya kan? Di HP kalian portrait atau landscape? Potret. Portrait ya. Wah, keren. Yes. Terima kasih. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka kelas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zoom online, bukan kelas session ya. By Zoom, komunitas YouTuber Hong Kong. Oke. Silakan ajukan pertanyaan. Iku rambutnya kena angin. Dari tadi nih. Nah, Ada pertanyaan nggak? Aku mau bertanya. waduh. Silakan langsung. Nggak usah. Saya bertanya tentang short. Tadi saya nggak sengaja lihat tutorial kan. Katanya kalau video short itu jam tayangnya kalau ngelihatnya dari ditarik-tarik gitu katanya nggak dihitung YouTube ya toh. Ditarik-tarik. Gimana itu? Maksudnya kan short kan TikTok gitu ya. scroll di atas gitu. Kecuali kalau kita ngeklik channelnya sampean gitu, ketik shortnya baru itu yang dihitung gitu ya? Bisa jadi Enggak. kalau sampean melihat tutorial itu tidak terhitung, menurut saya juga kalau menurut saya, tapi sebelum saya ngomong, nah, teman-teman gimana dulu? Nah, ada yang belajar tentang short boleh, jadi aku terus yang ngomong. Bagaimana teman-teman? Short ada yang sudah belajar atau? Aku kemarin ya ada ngeliat satu TikTokers, dia itu semuanya short ya, semua short itu semuanya pindahan dari TikTok. Tapi mereka udah monetize loh. Jadi kalau di scroll naik ke atas kayak gitu tetap aja kadang-kadang ada iklan-iklannya juga kok. Short ada iklannya. Oh, kalau short ada iklan-iklannya juga. Kalau Indonesia ya, kalau Indonesia. Kalau yang AdSense Hong Kong nggak ada. Karena yang diterima hanya 10 negara yang diterima short-nya. Jadi short dia memasukkan TikTok dan ada iklannya. Dan sampai melihat. Dan monetize. Benar. Iya, monetize deh. Udah ada iklan-iklan juga. Kan short-nya kan ada yang tapi enggak, bentar. Saya tanya dulu. Video normalnya dia ada iklannya enggak? Nggak ada video normal, dia semuanya itu video pendek dari TikTok semua. Paling panjang itu 1 menit. Oke, nah itu bisa saya jelasin. Jadi itu kayak case beda. Kalau yang tadi tanya jam tayang, sampean jawab TikTok dan monetize kan. Sedangkan yang tadi adalah TikTok, apakah menambah jam tayang? Jadi Mbak Nadia Nurvlog, oke, itu hal yang lain untuk kita bahas karena sampean monetize bilangnya. Jadi gini, TikTok sekali lagi kalau di Indonesia terlepas monet dan tidak, ya kan? Terlepas monet dan tidak, kita sudah monet apa belum? TikTok ada value-nya. Kok TikTok apa? Short untuk AdSense Indonesia itu ada nilainya. Ada nilainya. Jadi dia juga si Denjisi pernah menyampaikan bahwa kalau memang kalian nggak mau bikin video panjang, bikin aja short yang banyak karena short bisa dimonetize. Jawabannya kan seperti itu. Artinya kalau yang disampaikan sama Mbak tadi bahwa yang ditanyakan bahwa apakah short menambah jam tayang, kalau di scroll di atas ke bawah begini nggak nambah jam tayang, kalau misalnya dilihat dari kontennya dulu baru dilihat shortnya baru nambah jam tayang. Buat saya yang nonton sampai 1 juta pun, kalau 1 detik, TikTok itu 15 detik kali 15 detik kali 1 juta berapa? Tapi kalau buat saya ya akan tetap nambah. Tapi tujuan utama dibikinnya short itu untuk menambah subscriber. Jadi kalau sampean berharap menambah jam tayang dari TikTok, ya gawe TikTok sampai saya gawe short sampai 1000 gitu.
Enggak, maksudnya berarti jam tayangnya tetap dihitung gitu toh, masuk jam tayang gitu toh. Loh, lah Berarti. iya, kan sampean Kalau jam tayang kalau kan. nggak masuk jam tayang, dia lo semuanya video itu dari TikTok semua. Kalau nggak masuk jam tayang, mana mungkin dia bisa monetis. Ya gini loh, ke TikTok, kok TikTok sih? Ya kok. Short, walaupun kita itu belum monet, sekali lagi aku bilang, belum monet, ya kan, short itu sudah ada nilainya. Nggak tunggu monetisasi, ya kan. Cuman uangnya nanti akan ditambahkan ketika akun kita termonetisasi gitu. Nah, kalau sampean tadi Mbak siapa Nadia Nurvlog, dia memasukkan semua TikToknya menjadi short. Nah, sekarang soalannya videonya dia berapa banyak dan penontonnya berapa juta. Tentu saja. Kalau tadi begitu masuk jam tayang atau tidak, kalau tadi masuk jam tayang atau tidak, semua yang ada di channel kita itu ditonton 1 menit pun, 2 menit pun, 3 menit pun, sebenarnya ya jam tayangnya masuk gitu. Kalau menurut saya. Itu jawaban saya. Jam tayang masuk. Terlepas jarine cuman scroll ini tok loh ya. Terus didelok. Ya. Nah, menurut saya tetap masuk. Cuman kadang-kadang masuknya 15 detik itu nek gak ping 1 juta yo. Kayak 15 detik aja nek 1000 mlebune piro gitu. Ya lumayan sih, makanya nggak shot sing akeh. Tapi emang sekarang emang shot lagi trending terus kan, di trending juga apa kayak aku lihat tuh sering menduduki posisi pertama terus. Sekarang short lagi populer emang, apalagi yang anak-anak SMA itu loh trending terus. Cuman 15.000 detik dibagi 60, 200 lumayan loh, 250 apa ini jam. Kalau penontonnya 1000 lumayan loh, 250. Iya. Lumayan. Kalau 1000 penonton loh ya, 1K. Setiap 1K penontonnya, kalau shotnya dia 1, penontonnya 1000, segitu loh. Ya boleh. Karena memang shot dibuat nyaingi TikTok. Tapi kalau TikTok... Tapi sayangnya kalau bagi link itu susah. Maksudnya kalau bagi link tuh tetap harus klik link gitu ya. Kalau yang ini kan, kalau yang TikTok kan langsung video gitu. Kalau short masih berupa link gitu. Kalau dibagi, short ada linknya nggak ya? Nggak fokus ke short. Iya, tetap link. Ada, Aku tetap link. Ada Aku link. Jawab. Yang bisa jawab. Iya, maksudnya iya, sayangnya kayak gitu. Soalnya aku juga udah pernah bagi dan itu masih tetap link. Maksudnya sayangnya kayak gitu kan, itu katanya menyaingi TikTok. Kan maksudnya kalau short masih berupa link, sayangnya gitu. Oh ya, karena YouTube paham. di aplikasi sistemnya yang berbeda. Tapi kalau kita mau ngebagiin link TikTok juga bisa jadi link kok, kalau kita ngebagiinnya link, model linknya. Tetap Mbak. Tapi cuman kita pengguna Hongkong nggak bisa dibuka. Iya, kalau yang short ini maksudnya kalau yang short misalkan kayak misalkan aku mau bagi ke FB atau mana, maksudnya nggak langsung bisa video gitu Mbak, maksudnya kan aku pengennya langsung video, kan kayaknya lebih enak gitu, orang nggak usah ngeklik udah jalan sendiri kan biasanya video kayak gitu. Sayangnya belum bisa. Jadi kalau kayak gitu sampean upload aja Mbak videonya ke Facebook gitu kan, jadi nggak usah sampean bagiin dari YouTube. Ya kalau dari YouTube bagiin ya tetap jadi link Mbak. Jadi gini loh, disinilah kenapa beberapa orang Indonesia itu lebih memilih masuk ke Instagram, ke TikTok, ke yang pendek-pendek yang supaya simple. Sedangkan YouTube tidak bisa dibikin sistem begitu. Kalau YouTube yang baginya link jatuhnya. Makanya dan yang kedua, Indonesia juga kuota itu mahal kalau nonton ke YouTube, masihan gitu. Jadi di situ. Nah, sedangkan orang kita ini ya, kita di sini lebih memainkan Facebook. Tapi kita pulang ke Indonesia,
Anak-anak Indonesia apa tuh Facebook? Nggak pernah aktif di Facebook, jarang-jarang. Yang di Indonesia, teman-temanku rata-rata semua Instagram. Walaupun sebenarnya kuota yang diambil jauh lebih tinggi Instagram. Jadi kadang seperti itu. Orang ke sosial media. Jadi aku nggak terlalu berpikir ke short ya. Soalnya aku AdSense-nya Hong Kong. Karena Hong Kong nggak ada nilainya short. Paling nambahin apa namanya subscriber, tapi itu pun juga tapi nggak signifikan. Aku lebih ke tetap video ya, karena mungkin aku nggak belajar banyak tentang short ya. Tapi it's okay kalau teman-teman AdSense-nya Indonesia, baguslah pakai short. Saya lebih ke arah aku bikin video pendek, aku taruh di Facebook untuk branding. Jadi aku lebih penekanan kepada branding. Jadi kalau kita membranding sesuatu, banyak-banyaklah bikin video pendek. Karena channel, kemudian Louis Vuitton, kemudian brand-brand yang gede itu kan mainnya video pendek, 15-an detik, 20 detik. Jadi lebih ke situ. Ya. Dan endingnya dikasih kayak tadi di Diana Anzumi, terakhir di Diana Anzumi, atau terakhir di komunitas YouTuber Hong Kong. Jadi orang pasti akan melihat depannya menarik, tek, begitu di belakang, bret. Nah, aku lebih memberikan perhatian kepada video pendek supaya kita bisa bikin. Nah, kalau di bawah 15 detik kita bisa masukin ke short, atau kita bisa masukin juga ke Instagram, atau juga kita masukin ke Facebook. Jadi yang lebih terpenting adalah bagaimana membuat video pendeknya agar bisa kita masukkan ke semua sosial media kita. Maksud nggak? Masuk. Jadi kalau Iya, itu gimana ya? Kan kalau misalkan Instagram kan ukurannya juga beda. Terus kalau itu juga kalau aku YouTube bisa kan sih, beda. Mbak. Tapi kalau aku itu kepotong. Jadi misalkan Berarti durasinya aku depannya ketahuan. Aku biasanya iya, misalkan aku buat setelah YouTube, terus kalau ke Instagram tuh agak kepotong gitu maksudnya. aku kalau buat biasanya tak ambil sing bagian intro depannya kuwi tok, terus tak potong, terus branding nama di belakangnya, selanjutnya ya di channel saya cuma gitu, tapi nggak kepotong kayak aku. Tak Jadi, buat di Instagram juga. Ini saya kasih tahu ya, ini aku pakai InShot. Jadi di sini ini ada, kita mau taruh di apa gitu. Kita mau tarik di mana misalnya Iya, kayak gitu iya. Kayak gitu ada, tapi tetap aja videonya tuh kalau misalkan dari Instagram terus ke situ kepotong. Aku sih punya aku kayak gitu. Ya mana nanti sampean tak ajarin. Kepanjangan. Datang ke edit di Saukewan. Jadi ngedit itu butuh mana difokusin. Jadi pada saat video sampai 16x9 pastinya kan pasti buat YouTube tuh. Nah, sedangkan sampean butuh cuplikan kan. Otomatis sampean potong di mana pas berbicaranya itu di mana. Kalau sampean paham ya. Bisa ngelihat sekali lagi, bisa ngelihat kayak lapor Pak, kayak Deddy Corbuzier. Jadi videonya dia itu dipasin gitu, di crop, kemudian dipasin lagi, diedit ulang untuk dimasukkan ke sosial media yang sesuai takaran ukuran size-nya. Artinya sebenarnya di satu video kita itu bisa di-combine, dimasukin ke Instagram, dimasukin ke Facebook, dimasukin ke YouTube, dimasukin ke TikTok. Tinggal bagaimana kita set up gitu. Bagaimana kemampuan edit kalian di situ loh. Makanya kenapa sih di belakangan ini dulu saya berpikir AdSense, tapi ketika anak-anak sudah pada main VPN, ya ilmunya nggak nutupi, ibaratnya main VPN sama duitnya terlampau keras. Oke, saya berpikir akhirnya edit video. Bagaimana mengedit video pendek. Bagaimana kita juga potongan-potongan video kita yang durasinya 11 menit, durasinya 20 menit misalnya. 10 menit itu bisa dijadikan pendek, dijadikan menarik, dijadikan branding gitu. Maksud nggak? Itu butuh kemampuan. Dan saya ngerti, kadang-kadang teman-teman capek mau yang instan. Tapi ya sudah, di dunia ini kalau semuanya berpikir instan, ya jatuhnya ususnya buntu, nek kakean Indomie. Kakean barang instan kan, jadi ini usus buntu, atau kanker, atau sembarang kalir. Di awalnya aja yang enak.
Bisa dipahami dari sini pembicaraannya kita bisa pahami nggak? Jadi aku sangat ketika ngajak ngomong teman-teman itu selalu berusaha enek nggak sing simple gampang penak kan selalu setiap manusia punya orientasi seperti itu, benar nggak? Kalau saya ngomong. Nah, tetapi ternyata kenyataan di dunia ini nggak bisa seperti itu gitu loh. Kita harus kadang belok dulu, kita harus nanjak dulu, kita harus melewati sesuatu yang A, yang B gitu, Pak. Dari sini ya, kalau keluar konteks. Tapi setidaknya membuat teman-teman bisa berpikir sedikit lah gitu loh ceritanya. Ya, wes. Pertanyaan berikutnya dan gak melebar, tuh. Atau perlu didiskusikan lagi. Coba bingung ya, ngomong ambek aku mesti karo mikir. Aku ingin membiasakan teman-teman untuk berpikir gitu loh. Kalau kata Cak Lontong, mikir. Aku kemarin nonton kontennya Cak Lontong. Mikir gitu. Ngapa-ngapain mikir. Tapi mikir terus ya dilakoni, jangan mikir tok terus gak diapa-apa. Oke, lanjut. Wes, ada yang mau tanya lagi? Atau ada yang mau berbagi atau yang mau membagi sesuatu pengalaman? Wes sakarpe. Teman-teman di webinar kan disuruh dengerin orang. Kalau di sini silahkan ngomong. Wes. Kayak bisa ngomong kok tak wae pertanyaan gitu. Halo. Guys. Halo. Wes. Saiki kayak sing takok aku takok. Mbak Dapur Bagio cover lagu atau bikin lagunya progres kontennya sekarang gimana? Kayak sing takok ya aku takok Mbak Dapur Bagio. Cuman kan konten khusus itu. Iya, kapan ya itu? Lomba itu. Mbak Dapur Bagio, aku tanya dulu. Iya, Mbak. Tadi gimana pertanyaan tadi? Aduh, ngelamun nih Mbak Bagio iki. Pertanyaan saya bagaimana perkembangan konten sampean yang lagu, yang bikin lagu. Ya itu. Kalau lagu itu memang cepat naik soalnya khusus lagu. Tapi ini masih apa? Ini bulan ini belum tak isi lagi, Mbak. Belum jadi soalnya. Sampai ngabisin berapa, Mbak? Sampai satu lagu? Satu lagu itu kalau lagu saya sendiri. Ya, lagu sampean sendiri. Aku sendiri itu aransemen sama artis sama itu 1.500.000 itu satu lagu. Itu lagu saya sendiri. Kalau lagunya orang lain itu ya 2 jutaan. Oh, lebih mahal ya. Ini keren loh ya. Ini harusnya aku seneng loh ada di komunitas YouTuber pencipta lagu ini. Jadi kalau dikumpulin banyak sebenarnya, ada sampean, ada Momon, orang-orang yang di Hong Kong ya, ada Momon, ada sampean, ada Ike. Itu para kreator pencipta lagu. Harusnya sampean bikin grup sendiri pencipta lagu atau kreator lagu, komunitas kreator lagu Hong Kong. Wah, aku mau. Kemarin juga aku itu ya nganter Mbak Suci aransemen musik bagus ciptaannya dia di aransemen sama orang Hong Kong sini kemarin. Nah itu aku nganter dia soalnya. Kalau bisa ada Mbak. Sayangnya aku nggak libur minggu. Oh gini, jadi gini Mbak, zaman now semua by sosial media Mbak kumpulnya kayak gini kan meetingnya. Jadi jangan kepatok harus tatap muka depan raya, walaupun tatap muka depan raya lebih enak, tapi sekarang kita manfaatkan teknologi lah. Sampean punya tapi kurang sedap. Ya it's okay lah, itu kan kelemahan teknologi. Jangan dicari kurangnya, kita cari nilai positifnya gitu loh. Nilai plusnya, nilai kemudahannya. Nilai kemudahannya gimana? Jadi itu bener loh. Aku kalau kumpulin kalian itu bisa loh. Tinggal egonya bisa diletakkan duduk bersama bareng nggak terus ngobrol, karena Hongkong itu yang susah di situ gitu. Jadi nahan ego yang atas untuk lebih ke bawah itu nggak semuanya orang bisa. Jadi tapi itu jadi komunitas yang positif, Mbak. Sampai menghabiskan angka segitu. Momon pun bikin lagu, terus yang disampaikan sama Mbak Eva tadi temennya yang lagu Mandarin itu, penyanyi lagu Mandarin itu juga ketika bisa
nyiptain lagu atau aransemen ulang terus bisa masuk ke YouTube, gak sampai di copyright. Wah, itu ilmu untuk yang seneng-seneng nyanyi. Akhirnya bisa ngajarin ke semakin banyak orang nyanyi, dapat duit, ya, asik. Gitu. Ya, Mbak. Iya, aku kemarin ngelihat sini, aransemen dari mentahnya sampai jadi. Maksudnya prosesnya tuh kayak nada ini nggak cocok. Terus aja diulang sampai iya, nemu. sampai Ya, cocok. sampai Harus nemu ya. Ya maksudnya Bayarnya berapa, Mbak Eva yang di Hong Kong? nggak tahu kalau di sini. Enggak ya, saya kalau enggak, itu kan kerjasama antara sesama teman ya kayaknya ya. Kayaknya aku lihat sih kayaknya nggak bayar deh. Soalnya itu orang Hongkong sininya juga kayaknya nawarin sendiri. Wah, bagus tuh Mbak Dapur Bagio. Cari linknya nanti kenalin lah. Sambungin. Enak kalau nggak bayar. Iya. Itu juga itu sih maksudnya ya orangnya lumayan baik juga sih. Kemarin aku ketemu disambungin. sama. Oke, nanti di belakang disambungin. Dikasih nomornya barangkali. Kalau gimana ya? Tapi itu genrenya pop. Bukan dangdut. Wis masuk aja dulu gitu loh. Kumpul aja dulu ya Mbak Bagio. Kumpul aja dulu, diikuti dulu bagaimana, dipelajarin. Kalau memang nggak dapat ya sudah, nggak dapat soulnya, nggak dapat passionnya ya sudah. Tapi kalau memang dapat sisi pembelajarannya. Tapi aku lihat sih aransemennya keren. Maksudnya ya karena aku suka pop ya. Aku kan maksudnya lebih ke pop gitu ya. Ya maksudnya dapat banget sih. Jadi kayak endingnya tuh bagus. Terus juga di tengahnya tuh dikasih. Ya maksudnya bagus sih menurut aku. Kayak pop banget lah kayak gitu. Mellow banget. Kalau aku kemarin tuh nanya ke siapa ya? Oh iya, aku nanya itu yang No Pavemu itu loh. Itu kan itu katanya bayar $1.000. Berapa? Buat 1.000. Oh, buat video klip terus aransemen itu. Waduh, lumayan juga. Kalau bikin di komunitas aja lah kita bikin, nggak usah 1.000-1.000-an. Kita makan rujak, makan soto. Nanya langsung ke orangnya, ya bayar $1.000. Iya. Kita coba belajar kreasi sendiri lah. $1.000 hasilnya bagus ya oke lah kalau puas. Tapi kalau kita bisa belajar sendiri di rumah ada gimbal, ada kamera, tinggal ngeditnya aja lah. Kemarin aku sempat nanya Mbak Bagio ya tentang aransemen lagu ya. Itu belum aku nemu aransemennya Mbak. Rencananya aku mau minta tolong sama orang Hongkong ini suruh aransemenin. Bagus lah karya-karya. Kalau di Indo murah cuma 500.000. Kalau kenapa? di Indo 500.000-an. Iya sih, cuman kan kayak kalau di Indo agak susahnya. Maksudnya ya kemarin kan aku sempat ngubungin kontak yang sampean itu kan. Ya maksudnya nggak terlalu itu tuh kayaknya nggak terlalu baik juga kalau misalkan kitanya di sini itunya di sana. Jadi ya mungkin nanti minta tolong sama ini aja. Ya, yang ada di sini. Terus lihat langsung. Dicoba-coba semuanya yang menurut terbaik yang mana kan. Selera. Iya. Kalau lagu itu kan selera. Iya. Ini Mbak Risna Parada baru masuk. Ada yang bisa dibagi bagaimana kemarin program YouTuber yang terkenal. Jadilah YouTuber, jadilah terkenal. Bisa ngomong nggak ini? Ini suaranya di mute. Ya kita kedatangan tamu loh. Kedatangan baru Mbak Risna. Nah, ngomong dong. Ngomong apa? Ngomong apa bagi pengalaman sharing? Halo? Oh, yang tadi posting halo. Wes ngomong Mbak. Aku lihat. Gimana pengalaman kemarin? Apa ya? Nggak tahu juga. Ya wes lah. Oh, tentunya sangat menyenangkan. Terus? Nggak tahu aku mau ngomong apa ya. Ya sudahlah nanti. Kalau yang udah mau diomongin deh daripada mau ngomong apa disuruh ngomong nggak ngerti ya kan. Oke lah. Next. Yang suka review enggak? 8 menit. Masih tersisa? Di sini ada yang suka review barang gitu atau bikin konten review gitu. Review.
Sampaikan. Aku juga suka. Gimana emangnya, Mbak? Enggak, kalau mau gaji double aja gitu. Ada Maksudnya apa, gimana? bisa dapat gaji dari YouTube, bisa dapat gaji dari link yang kita share. Enggak, aku kan ikut apa marketingnya Shopee. Bikin review-review gitu loh, ditaruh di YouTube. Habis itu nanti linknya ditaruh di deskripsi, lumayan di YouTube juga dapat, di linknya juga dapat. Oh, linknya dicantumin. Jadi dia ngitung. Jadi pada saat linknya diklik di channel kita, di deskripsi, kelihatan sama dia. Akhirnya berapa pendapatan kita. Gitu ya. Oh, boleh. Itu bisa. Itu caranya gimana tuh, Mbak Bagio? Shopee affiliate namanya, kayak Lazada, kayak Shopee, kayak Tokopedia, semua kan ada affiliate-nya. Itu marketingnya gitu loh, yang masarin Shopee biar ada pembeli gitu loh, Mas. Oh, biar masuk ke linknya Shopee gitu kan. Kalau yang suka nge-YouTube kan semua barang kan minimal ada di Shopee. Tapi nanti kan kalau di review di YouTube kan orang nonton kan, YouTube-nya juga kan ada penghasilan. Ada penghasilan, kalau orang itu minat kan juga klik link yang ada di deskripsi kan, ada 2 kali penghasilan gitu. Boleh. Kalau orang nanti kalau orangnya klik aja gitu ya dapat nanti penghasilannya. ini itu teknis kan. Nanti Mbak Dapur Bagio bikin status di komunitas, atau Mbak Dapur Bagio bikin video atau ngasih tulisan. Saya sudah ikut 1 bulan ini, Mas, nyoba, masih nyoba. Ya, boleh sampean share hal yang bermanfaat di status komunitas, terserah sampean, tak pakai cara ditulis, pakai cara hubungi saya, atau silakan buka link ini caranya kayak gini gitu loh. Maksudnya disampaikan, disebarluaskan gitu dengan cara sampean gitu loh, maksudnya ilmu yang soalnya bagus masih gitu. Banyak yang belum tahu. Ya makanya Mbak, tak suruh sampean yang nge-share biar mereka pada tahu, mereka pada belajar. Kalau sampean sudah duluan 1 bulan kan nanti tanya ke sampean atau bagaimana atau seperti apa. Kita masuk ke link apa misalnya untuk affiliate tadi, terus syaratnya harus bagaimana. Enaknya itu gini, orang klik linknya sampean, selama 7 hari itu orang pilih barang lain, itu komisinya masuk ke sampean. Waktunya itu 7 hari. Iya. Jadi kita tinggal nyari orang yang klik soal dia beli atau enggak barang itu meskipun dia beli barang orang lain, itu komisinya masuk ke kita. Karena kita sudah mempromosikan toko orang tersebut. Iya, affiliate itu kan benefitnya, itu kan keuntungannya. Nah, kita kan belajar prosesnya gitu loh, Mbak Dapur Bagio. Kita belajar prosesnya, sampai share tata caranya, masuk affiliate-nya. Jadi seperti apanya, itu sampean kasih penjelasan di status. Sampean tulis. Jadinya jadi kalau Iya Mbak Bagio, kemarin juga aku kan nanya sama sampean, tuh sampean dikasih kode apa itu, referralnya itu doang, aku nggak maksud itu, aku mau nanya lagi mah lali. Sampean jelasinnya katanya cuman masuk boleh aja ke Shopee katanya boleh, gitu. Enggak pakai kode referral juga nggak apa-apa. Katanya masuk aja ke Shopee. Terus aku mikir loh, ke Shopee kan banyak itu. Di mana kliknya di mana? Aku nggak maksud. Rada lemot juga sih akunya, tapi kan aku pengen jelasin emang lali ya. Ya. Hal-hal yang bahas pengetahuan oke. Kita bisa bagi, kita share. Seru ya. Kan kemarin kan Mbak Bagio kan emang udah nge-share di ini status di Facebooknya. Di Facebooknya Mbak status Dapur Facebooknya. Ya? Iya, makanya aku komenin, terus tapi udah gitu aku jualan. Sebentar. Saya kan share linknya Shopee. Itu sering dianggap jualan. Berapa Mbak harganya?
Padahal saya itu share bukan jualan. Gitu. Ya makanya dijelasin di statusnya, Mbak. Ini ada cara untuk mendapatkan, gitu kan. Boleh. Kalau sampean Gitu, bisa ditulis kayak menjelaskan, gitu. kalau sampean bisa Kadang-kadang orang malas baca. menjelaskan dengan versi YouTube sampean kan juga oke. Kalau ada waktu, kalau ada kesempatan dan kepingin berbagi, nggak apa-apa. Anakku nyala. Ya. Ya, namanya tanggung jawab. 2 menit tersisa. Ada the last question. Kalau nggak ada the last question, aku cuman menyampaikan bahwa be kreatif ya, terus berkarya. Berkarya itu harus jadi kewajiban bagi konten kreator, bagaimanapun karyanya. Absen satu-satu ini Mbak Bi, Mbak Runa, Mbak Eva, Mbak Dapur, Mbak Risna, Mbak Oslo, Mbak Nadia, Mbak Lucy, Mbak Arisiana. Ini kelihatan mukanya semuanya nggak ada yang kosong. Baguslah kalau nggak ada yang kosong. Biar bisa masuk ke YouTube saya, Facebook. Biar bisa masuk kalau mukanya kelihatan semuanya. Kalau kelihatan semuanya kan enak gitu, nggak ada penghuni hantunya. Menungso kafe. Penghuni hantu. Ya, 2 menit. 1 menit tersisa, ada hal yang bisa dibahas? Saya. Apa ini? Coba ngomong kok saya. Marista. Gimana, Mbak? Gimana? Halo. Ayo. Iya, selamat malam. Saya ingin bertanya. Saya kan buat akun cadangan banyak tuh buat nonton video sendiri untuk kejar jam tayang. Apakah itu bisa monet? Terima kasih. Bisa, Mbak. Thank you. Bisa ya? Bisa. Oke, terima kasih informasinya. Ini kalau nggak bisa cari saya. Iya. Hari Minggu. Jadi, tapi sebaiknya apa, main aman biar kita tahu prosesnya. Sebaiknya. Tapi kalau itu sudah terlanjur dijalanin, nggak apa-apa jalanin. Tapi sebaiknya main aman. Share link is okay. Nyebar apa, bikin branding boleh, bikin short boleh. Tapi kalau sampean pakai cara itu nggak apa-apa, dijalanin aja. Nanti kalau ada masalah baru kita ngobrol. Kalau nanti gagal kan, oh ternyata pakai cara ini gagal, jadi belajar. Jadi bisa belajar kegagalan. Yang penting kan itu. Jangan merasa, waduh aku kok salah. Waduh aku kok dibenerno. Jadi semuanya akan lebih enak ketika kita belajar dan dapat kesimpulan secara pribadi sendiri. Oh ternyata. Itu akan jauh lebih bagus daripada katanya. Nah,